atau serum glutamik oksaloasetik transaminase termasuk grup enzim dalam tubuh manusia yang banyak terdapat di dalam jantung, hati, otot lurik, ginjal, dan eritrosit. Enzim ini memindahkan gugus amino antara asam glutamat dan asam alfa-ketogglutamat. Kenapa sih kita harus melakukan pemeriksaan SGOT? Pemeriksaan SGOT dilakukan bila dokter mencurigai adanya gangguan pada fungsi hati. Nah, sekarang apa sih fungsi hati itu? Fungsi hati yang pertama yaitu mengurangi hormon dalam tubuh. Yang kedua, membersihkan darah dari racun atau senyawa yang berbahaya. Yang ketiga, menghancurkan sel darah merah yang sudah berumur tua. Yang keempat, mengubah beberapa zat dalam tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kelima, menyimpan energi. Yang keenam, memproduksi cairan empedu untuk membantu mencerna makanan. Dan yang ketujuh yaitu memproduksi protein, kolesterol, albumin, dan trigliserida. Enzim SGOT mencerminkan keutuhan atau integrasi sel-sel hati. Adanya peningkatan enzim hati tersebut dapat mencerminkan tingkat kerusakan sel-sel hati. Makin tinggi peningkatan kadar enzim SGOT, semakin tinggi tingkat kerusakan sel-sel hati. Apa saja yang menyebabkan kondisi SGOT meningkat? Kondisi SGOT meningkat apabila mengidap hepatitis B, mengidap hepatitis C, penyebab celiak yang merupakan salah satu penyakit autoimun, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, kelebihan zat besi dalam tubuh, tekanan kadar kolesterol dalam tubuh, gangguan fungsi tiroid, yaitu masalah umum yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon tiroid dalam tubuh, irritable bowel syndrome atau IBS, yaitu penyakit pada pencernaan yang mengaruhi kerja usus besar. Yang terakhir yaitu mengidap sirosis, yaitu penyakit yang diakibatkan karena kerusakan hati jangka panjang. Adapun tujuan dan metode pemeriksaan SGOT. Tujuannya yaitu untuk menentukan nilai kadar SGOT dalam serum darah, sehingga dapat mengetahui kondisi organ hati mengalami kerusakan atau berfungsi normal. Metode spektrofotometri UV berdasarkan IFCC, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Prinsip pemeriksaan SGOT yaitu serum glutamat oksaloasetat transaminase atau SGOT mengkatalisis transaminase dari L-aspartate dan alfa-ketogglutarat membentuk L-glutamat dan oksaloasetat. Oksaloasetat diproduksi menjadi malate oleh enzim malate dehidrogenase atau MDH dan nikotinamid adenin dinukleotid atau NADH yang kemudian teroksidasi menjadi NAD. Banyaknya NADH yang teroksidasi hasil penggunaan serapan atau absorban berbanding langsung dengan aktivitas SGOT dan diukur secara fotometrik dengan panjang gelombang 340 nanometer. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama mikropipet, blue tip dan yellow tip, tabung reaksi, rak tabung, centrifuge, dan spektrofotometri. Bahan yang digunakan yaitu reagen, serum, dan juga aqueous. Prosedur kerja pembuatan serum yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, masukkan darah ke dalam tabung sentrifuge, disentrifuge selama kurang lebih 15 menit pada kecepatan 6000 rpm. Diambil serum darah dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Prosedur kerja pengukuran absorban blanko.
mikroliter Aquades ke dalam tabung reaksi baru, lalu dihomogenkan. Ditambahkan 1000 mikroliter regen 1 SgOT, diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Ditambahkan 250 mikroliter regen 2 SgOT lalu dihomogenkan dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 365 nanometer dengan spektrofotometer. Pengukuran absorban sampel. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, dipipet 100 mikroliter serum. Bersihkan sisa cairan menggunakan tisu. Masukkan ke dalam tabung reaksi baru. Yang ketiga, ditambahkan 1000 mikroliter regen 1 SgOT lalu dihomogenkan. Yang keempat, diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kelima, setelah 5 menit ditambahkan 250 mikroliter regen 2 SgOT lalu dihomogenkan. Lalu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 365 nanometer dengan spektrofotometer. Diukur lagi absorbansinya pada menit kedua, ketiga, dan keempat. Lalu dicatat hasil nilai absorbansinya. Rumus perhitungan pemeriksaan SgOT. Interpretasi hasil pemeriksaan SgOT.